Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kiki dengan NIM 2258623221. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas video dari dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdan MAG. Perkembangan ilmu kalam di era modern. Ilmu kalam modern hadir sebagai jawaban atas tantangan zaman dengan pendekatan rasional dan tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ilmu kalam membantu umat Islam memahami dan mempertahankan akidah di era modern. Perkembangan ilmu kalam di era modern adalah usaha para pemikir muslim untuk menjawab tantangan zaman modern dengan tetap mempertahankan akidah Islam. Tantangan tersebut muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat barat, modernisasi, dan globalisasi. Pengertian ilmu kalam modern adalah upaya rekonstruksi, rasionalisasi, dan kontekstualisasi teologi Islam klasik agar mampu merespons tantangan peradaban modern seperti kemajuan sains, hak asasi manusia, dan perubahan tatanan sosial politik. Nah, dalil pendukungnya itu Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, hadisnya itu, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Latar belakang munculnya kalam modern. Liberalisasi global di mana masyarakat dunia diajak meninggalkan agama. Beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan ilmu kalam modern. Yang pertama itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu pengaruh pemikiran barat. Yang ketiga itu munculnya paham materialisme dan sekularisme. Yang keempat itu tantangan terhadap ajaran Islam di era globalisasi. Dan yang kelima itu kebutuhan umat Islam terhadap pemikiran yang rasional dan relevan. Munculnya pembaruan teologi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi dilatar belakangi oleh beberapa faktor krusial. Yang pertama itu benturan dengan kolonialisme barat. Yang kedua itu stagnasi pemikiran Islam. Ya, dan yang ketiga itu atau yang terakhir itu revolusi sains dan industri. Nah, ciri-ciri ilmu kalam modern. Yang pertama itu rasional presis, yang kedua itu praktis dan aplikatif, dialogis dan inklusif, dan dekonstruktif. Ciri-ciri ilmu kalam lebih rasional dan dialogis, membahas persoalan sosial dan kemanusiaan, menggunakan pendekatan ilmiah dan filosofis, dan tidak hanya fokus pada perdebatan klasik. Nah, tokoh-tokoh kalam modern. Yang pertama itu Sayyid Ahmad Khan pada tahun 1817 sampai 1898 Masehi. Yang kedua Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897 Hijriah. Yang kedua itu Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Yang keempat itu Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Yang kelima Hasan Hanafi 1932 sampai 2021 Masehi. Yang keenam Fazlur Rahman 1919 sampai 1988 Masehi. Dan yang terakhir itu Harun Nasution 1919 sampai 1998 Masehi. Nah, isu-isu yang dibahas dalam kalam modern itu yang pertama agama dan sains, yang kedua itu demokrasi dan negara, yang keempat itu teologi pembahasan atau keadilan sosial, dan yang terakhir itu pluralisme dan HAM. Isu-isu yang menjadi perdebatan dalam ilmu kalam modern yaitu persoalan-persoalan teologi Islam yang dikaji dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan tantangan zaman modern. Yang pertama itu hubungan agama dan sains, yang kedua sekularisme, yang ketiga pluralisme agama, yang keempat hak asasi manusia, yang kelima demokrasi dalam Islam, yang keenam gender dan kesetaraan perempuan, yang ketujuh radikalisme dan ekstremisme agama, yang kedelapan globalisasi dan identitas keislaman, yang kesembilan etika teknologi dan kecerdasan buatan, dan yang kesepuluh itu biotika Islam, dan lain-lain. Nah, itulah tadi tugas video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.